Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yusuqul khair illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yusrifu su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Maka min ni'matin min Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Jamaah dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian fiqh ibadah. Bab as-shalah. Terakhir yang kita bahas kemarin itu tentang al-i'adah, mengulang sholat. Fahiya an yu'addiya sholatan min as-shalawatil maktubah. I'adah atau mengulang itu adalah ada orang melaksanakan sholat fardu, thumma yara fiha naqsun aw khalal, lalu kemudian melihat pada sholat itu ada kekurangan fil adab, dalam hal adab awal mukammilat atau penyempurna, fa'iduha ala wajhin la yakun fi dzalika naqsu wal khalal, maka kemudian dia mengulang sholat itu ya dengan menyempurnakan kekurangan yang dilakukan pada sholat sebelumnya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah al-istihbab, artinya dianjurkan, disukai. Misalnya dzalika yakunu qad shalla dhuhr munfaridan. Contohnya adalah ketika ada seseorang sholat zuhur sendiri, lalu melihat setelah dia sholat melihat ada orang lain sholat berjamaah, maka disunnahkan bagi orang itu untuk mengikuti sholat berjamaah, artinya sholat yang kedua kalinya, mengulang sholatnya. Nah, wal fardu binisbati lahu, nah yang dihukumi fardu bagi orang itu adalah sholat pertamanya tadi, sementara sholat keduanya itu adalah nafilah. Ini sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi, innahu sallallahu alaihi wasallam shalla subh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Fara'a rajulaini lam yusalliya ma'ahu, lalu beliau melihat dua orang yang belum salat bersamanya. Faqala ma mana'akum an tusalliya ma'ana? Nabi mengatakan, kenapa kalian berdua tidak salat bersama kami? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna qad shallaina fi rihalina, wahai Rasulullah, kami sudah salat saat kami dalam perjalanan. Qala fala taf'ala, kata Nabi, jangan lakukan itu. Maksudnya walaupun sudah salat di perjalanan, ya, idza shallaituma fi rihalikuma, kalaupun kalian sudah salat di perjalanan kalian, summa ataituma masjid jamaah, lalu kemudian kalian mendatangi masjid dan di situ ada orang sholat berjamaah, fasalliya ma'ahum, maka kamu berdua sholatlah bersama mereka, fa innaha lakuma nafilah, karena sungguhnya sholat yang kedua itu bagi kamu adalah sunnah. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, jadi itu sunnah mengulang sholat. Ya, dalam hal kita misalnya ada kekurangan, artinya kekurangan di sini contohnya adalah tidak berjamaah, ya kan? Udah sholat duluan, telinga-telinguk nggak ada orang gitu, kita sholat sendiri aja. Pas sudah selesai sholat, tahunya ada orang berjamaah. Nah, gimana? Berjamaah. Ya, ikut jamaah. Itu ya kan? Diselesaikan nggak, Ustaz? Misalnya Ya diselesaikan lah, karena itu sholat fardu bagi dia. Di tengah-tengah maksudnya dia nemu orang, ya. Selesaikan dulu sholat. Berarti sholat fardunya 2 kali gitu? Iya 2 kali. Tadi ada yang mengulang. Sholat yang dihukumi fardu sholat pertama, sholat yang kedua itu sunnah. Yang berjamaah tadi itu dihukumi sebagai
ya dia nggak apa-apa, nggak sholat juga, dia pergi nggak apa-apa. Tapi kan ditegur oleh Nabi di sini, jangan kamu lakukan. Jadi apa? Nabi menganjurkan ya untuk dua orang tadi untuk ikut mengulang ya sholat mereka yang tadi dia dilakukan ya, jadi dilaksanakan berjamaah. Amma idza lam yakun fil ula khalal, adapun kalau yang pertama itu tidak ada kekurangan ya sholat pertama berjamaah ya kan. Ada orang sholat berjamaah lagi yang gak usah ikut lagi ya kan, gak usah dulang sholat pulang-pulang. walam takuni sholat minal-ula falatus sadana. Jadi disunahkan untuk mengulang sholat. Wa ammal qada, adapun qada. Nah, qada fa huwa tadarrukus shalah ba'da khuruj waqtiha, yaitu melaksanakan sholat setelah keluar waktunya. Ya, setelah keluar waktu sholat kita laksanakan sholat, itu artinya qada. Kayak orang ketiduran ya kan, misalnya tidur malamnya begadang ya, bangunnya jam 7, nah belum sholat subuh. Nah, ketika bangun itu dia mengqadha sholat subuhnya ya kan, dia mengqadha sholat subuhnya. Nah jadi au ba'da an la yabqa min waqtiha ma yas'a rak'atan fa aktsar. Nah, yang dinamakan sholat qadha ini juga, qadha sholat ini juga kalau misalnya ya waktunya itu tidak cukup untuk melaksanakan minimal 1 rakaat. Jadi misalnya ya seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau misalnya ya di ujung waktu kita sempat melaksanakan 1 rakaat saja, sementara misalnya sisa rakaatnya itu sudah keluar waktu, maka itu tetap sah sholatnya ya, tetap sah sholatnya. Artinya sholatnya dihukumi sebagai ada ya, ada itu artinya dilaksanakan di waktunya. Adapun kalau tidak sampai 1 rakaat, nah maka dihukumi sebagai qadha ya kan, dia melaksanakan sholat itu qadha. Jadi nggak cukup ya, berarti ya, diulang itu nggak cukup, udah berarti dia harus mengulang sholatnya dan merubah niatnya menjadi qadhaan ya kan. Nah tinggal lihat-lihat itu kira-kira berapa menit, 1 menit cukup 1 rakaat itu. Wa illa fahiya adaan kama qaddamna sabiqan. Wa qad ittafaqa jumhur ulama telah sepakat min mukhtalafil madzhab, dari berbagai macam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya, ala anna tarika shalah, bahwa orang yang meninggalkan sholat yukallafu bi qada'iha, dia wajib mengqadanya, baik dia meninggalkan sholat itu nisyanan, lupa, atau amdan, atau sengaja. Jadi lupa atau sengaja dia tetap wajib mengqadha sholatnya ya. Adapun orang yang meninggalkan sholatnya dengan alasan, dengan ulur seperti lupa atau ketiduran, dia nggak dosa. Dosa nggak tuh? Tidak dosa ya. Wala yajib 'alaihi al-mubadarah ila qada'i fawran ya, dia tidak wajib untuk segera mengqadhanya langsung. Maksudnya adalah ya, dia ketika bangun tidur, ya sudah bangun ya segera sholat gitu ya. Nah, mengqadha sholat yang tertinggal itu. Adapun orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur atau disengaja, fayajibu alaihi ma husulil itsm, maka dia wajib, tentu ya dia juga berdosa karena meninggalkan sholat secara sengaja. Nah kalau dia taubat misalnya ya tentu dengan taubatnya dosanya dia minta ampun kepada Allah, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah, tapi dia tetap diwajibkan mengqadha sholatnya ya. Mahsul itsm al-mubadarah ila qada'i fi awal fursatin tusmah lahu. Jadi kalau
dia ingat kepada Allah, ya, sepanjang usianya misalnya nggak pernah sholat, ya kan, lalu dia menjelang atau sudah tuanya dia bertobat, ya, tapi lama amat ya tobatnya waktu tua, dia tetap mengqadha sholatnya. Berapa lama ditinggalkan sholat itu, berapa lama aja dia harus tetap mengqadha sholatnya. Mau 10 tahun, semua qadha semuanya, hitungin aja sendiri, ya. Berapa kali sholat dia tinggalkan sholatnya, ya. Kenapa? Ya karena tidak ada kafarah itu. Tidak ada kafarah bagi sholat itu, ya, sholat yang ditinggalkan kecuali mengqadhanya. Nggak ada kafarahnya, misalnya ngasih makan orang miskin, ya kan. Nah kalau puasa kan ada apa tuh? Ada fidyah, ya kan. Kalau dia nggak bisa qadha, ada fidyah. Orang tua ini misalnya dia nggak bisa qadha kan, ada fidyah, ya. Nah kalau sholat nggak ada itu, ya, tidak ada fidyah. Nah Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakara. Ya, barang siapa yang tertidur atau dia lupa, ya kan, falyusalliha, maka dia hendaklah melaksanakan sholat idza dzakara, kalau dia ingat, ya kan, kalau dia ingat, ya, artinya kalau dia ingat, ya segera sholat. Kalau lupa, ya gimana orang lupa belum sholat? La kafarata laha illa dzalik, kata Nabi. Nah ini menegaskan bahwa tidak ada kafarah untuk sholat yang ditinggal, ya kan, illa dzalik, kecuali itu, kecuali yang sholat lagi, mengqadha sholat tersebut. Jadi la kafarata laha, tidak ada kafarah bagi sholat yang ditinggal baik sengaja ataupun tidak sengaja, illa dzalik, kecuali yang mengqadha sholat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim dan yang lainnya, ya, selain Bukhari dan Muslim banyak ulama yang meriwayatkan hadis. Nah jadi apa sabda Nabi yang menyatakan la kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah selain itu, ya, dulu ala annahu la budda min qada'il fara'id al-fa'idah. Ini menunjukkan bahwa wajib harus mengqadha sholat fardu yang tertinggal, mahma kasra adaduha, ya, au ba'da zamanuha, walaupun jumlahnya banyak dan jauh sekali masanya. Jadi misal bertahun-tahun gitu, tetap dia wajib mengqadha. Caranya gimana ya? Caranya qadha aja. Tiap duhur nambahin itu boleh misalnya, tapi nanti kalau gitu sholat aja. Nanti kalau misalnya nunda-nunda keburu mati dia, keburu mengqadha. Sholat aja udah terus. Dia berapa kali misalnya sehari itu dia qadha aja tuh. Ya kalau udah pensiun kan ada kerjaan. Kalau terbaca pensiun, dia habis waktunya sehari 5 kali, sampai 10 tahun berapa kali? Satu bulan sih mas, 150. Iya, hitung aja berapa bulan. Berarti nggak berhenti terus. Iya, kalau dia udah pensiun nggak ada kerjaan, lu sholat aja. Umur sampai habis berarti terus. Iya, tentu dilaksanakan semampunya dia, ya kan? Nah, intinya adalah menyegerakan, karena bagi orang yang meninggalkan sholat sengaja itu, ya, dia harus segerakan itu mengqadha sholat, ya kan? Mengqadha sholat. Tapi man tajibu alaihi sholat. Sholat itu wajib bagi siapa? Tajibus sholat ala kulli muslimin dzakaran aw unsa. Wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, balighin, ya, aqilin tahirin. Baligh, aqil artinya berakal, tahir itu suci dari hadas, ya. Fala tajibu ala kafir, maka sholat itu tidak wajib bagi orang kafir. Wujub mutalabatan biha fid dunya, ya, kewajiban yang dituntut di dunia, ya, walaupun nggak wajib di dunia, tapi di akhirat dapat hukuman nggak? Ya, dia dapat hukumannya. Kenapa? Tajibu alaihi wujub iqab alaiha fil akhirah. Karena ya
Ya, wajib bagi dia apa? Wujub iqab. Kewajiban dihukum ya karena dia meninggalkan atau dia tidak sholat ya di akhirat litamakkunihi bi fi'lil Islam, karena dia mampu untuk melaksanakan sholat itu kalau dia masuk Islam. Ya karena dia nggak masuk Islam ya jadinya nggak wajib sholat. Tapi apakah tidak dihukum karena dia tidak sholat? Dihukum nanti di akhirat, dihukum karena dia tidak sholat. Ya bukan karena tidak sholat secara langsung, karena dia tidak masuk Islam dan kemudian dia tidak melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Islam. Nabi Allah mengatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin, ya. Lam nakum minal musallin, dulu kami tidak pernah sholat. Wa lam nakum nut'imul miskin, dan dulu kami tidak pernah memberi makan orang miskin. Nah, menurut para ulama, lam nakum nut'imul miskin di sini ini adalah bentuk zakat. Jadi artinya apa? Dulu kami tidak sholat dan dulu kami juga tidak zakat. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan kami dulu ya nakhudhu ma'al kha'idin. Ini melampaui batas bersama orang-orang yang melampaui batas atau berlebih-lebihan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu kami mendustakan hari pembalasan hatta atana al-yaqin, sampai datang ya al-yaqin, ya, kematian. Nah ini ini menunjukkan bahwa orang kafir itu ya memang dia tidak wajib melaksanakan sholat, tapi wajib mendapatkan hukuman di akhirat karena meninggalkan sholat ya, sebab dia tidak berislam. Wala tajibu 'ala sabiyyin shaghirin, dan tidak wajib juga bagi sobi, anak kecil ya, li'adam taklifi, karena anak kecil itu belum mukallaf, belum dibebani oleh perintah. Wala 'ala majnun, juga terhadap orang gila, li'adami idrakihi, ya, orang gila karena tidak berakal, tidak wajib sholat. Wala 'ala haidin aw nufasa, dan tidak wajib juga bagi wanita yang haid atau nifas, karena tentu tidak sah sholatnya kalau dia sedang haid dan nifas ya, karena ada hadas di situ, ada hadas yang menghalanginya untuk melaksanakan sholat. Nah, gimana kalau orang kafir masuk Islam? Apakah dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkannya ketika dia masih kafir? Wajib qadha enggak? La yukallafu qadha, ya, dia tentu tidak dibebani dengan mengqadha sholatnya. Ma fatahu taqriban targhiban lahu fid din, ya. Kalau disuruh qadha nih orang munafik, nanti gak ada yang mau masuk Islam. Ya kan? Ya harus mengqadha targhiban lahu fid din, ya, supaya dia semangat masuk Islam itu. Orang mu'allaf itu kan diiming-imingi dengan kesenangan, termasuk al-mu'allafatu qulubuhum itu kan apa? Menjadi mustahik zakat, ya kan? Mu'allaf qulubuhum, orang yang mu'allaf itu ya termasuk asnaf ats-tsamaniyah, termasuk ya golongan yang 8 itu yang berhak menerima zakat. Ya. Wa liqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah, qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti ya dengan kekufurannya, yaghfir lahum ma qad salaf, Allah pasti akan memaafkan atau mengampuni apa yang sudah lalu, kecuali murtad. Nah, kecuali orang murtad, artinya keluar dari Islam. Illal murtad fayalzamuhu qadha ma fatahu ayyam riddati ba'da islamihi taghlidan alaihi. Jadi kalau orang murtad keluar dari Islam, ya kan? Misalnya dia murtad selama 10 tahun, terus habis itu masuk Islam lagi, ya kan? Nah, maka ketika dia masuk Islam lagi, maka dia harus mengqadha apa? Salat yang ditinggalkannya selama dia murtad itu selama 10 tahun. Dia harus mengqadhanya. Ya.
taqridan alaihi, ya supaya itu menjadi besar perkara itu bagi dia, karena murtad itu perkara yang besar ya dalam Islam. Nah, hukum Islam bagi orang murtad itu kan yustatabu tsalatsan. Orang murtad itu dimintai taubat 3 kali. Ya kan, dimintai taubat 3 kali. Nah, minta tobat ente. Misal nggak mau, terus diingetin lagi, tobat lah, nggak mau juga. 3 kali, tobat, yuk tak. Ya itu tentu dibunuh itu maksudnya adalah yang mengeksekusi ya harus orang yang punya sholahiyah atau otoritas untuk melaksanakan hudud ya hukum Islam. Nah itu kan perkara yang besar tentu ya. Jadi supaya orang tidak main-main dengan agama itu ya, tidak main-main keluar masuk Islam, keluar masuk. Nah kalau kayak gitu nanti ya jadi jadi belanjaan politik gitu ya, apalagi di musim kampanye dan seterusnya. Wala yajibu qada' ma fatal haid wan nufasa min as-shalah ayyam al-haid wan nifas. Dan tentu qada' itu juga tidak berlaku bagi wanita haid dan nifas yang mereka meninggalkan sholat saat haid dan nifas. Ketika suci tidak wajib mengqada'. Ya, tidak wajib mengqada'. Pernah Sayyidah Aisyah ditanya ya tentang apakah kita wajib mengqada' sholat ya. Nu'maru biqada'is shaum ya, nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kata beliau, kami diperintahkan untuk mengqada' puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Jadi wanita haid tentu tidak wajib mengqada' salat yang ditinggalkan di saat haid. Waktu kali jibul qada' 'ala al-majnun. Nah, orang yang gila gimana? Orang yang gila pingsan, al-mughma 'alaihi. Nah, itu apakah wajib mengqada'? Juga tidak wajib mengqada'. Idza afaqa min al-junun al-iqam. Kalau sadar dari gila dan pingsannya. Pingsannya berapa lama? Pingsan atau koma gitu ya? Koma ya. Pingsan sama koma sama gitu. Sama ya? Sama tapi beda. Gak sadar ya kan? Koma kan gak sadar kan? Lama. Al-mughma 'alaihi ya pingsan. Ya al-junun. Nah, itu ketika dia sadar dari gilanya itu tidak wajib mengqada' salat. Dari pingsannya. Ya dari pingsannya. Pingsan dan gila dan pingsan itu. Ya. Al-majnun itu apa? Gila. Orang gila. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a qalaman salasa. Diangkat tanggung jawab atau beban perintah dari apa? Salasa. Diangkat pena, maksudnya tidak dicatat amalannya, ya diangkat pena itu. Ya dari tiga orang, anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi, maksudnya mimpi basah, ya. Wa 'anil na'imin hatta yastayqiz, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa 'anil majnun hatta ya'qil, dari orang gila sampai dia berakal. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tidur itu, kalau selama dia belum bangun dan belum sadar, ya kan, itu rufi'al qalam, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ya. Orang mabuk kan? Mabuk Ustaz. Mabuk. Sampai kayak gila ya. Kan sadar. Ya nggak sadar itu, dia hilang akal itu. Makanya orang mabuk juga nggak boleh. Sholat. Ya nggak boleh sholat. La taqrabu sholata wa antum sukara. Ya kan? Tapi apakah dia wajib mengqada'? Ya wajib dia kalau soalnya Sengaja. dia mah sengaja mabuk ya. Pertama dia dosa minum itu. Kalau orang gila kan nggak sengaja. Ada yang gila. Stres. Ya. Fal haditsu warada fil majnun. Hadis ini menyebutkan al majnun ya. Wa qis alaihi. Nah, dan dikiaskan pada kasus orang gila ini, kullu man zala'ahu, semua orang yang hilang akalnya, ya kan, bisa babi udhrin fihi, karena ada uzur,
Wa innama wajib al-qada' 'ala an-na'im bil hadits alladhi marra sabiqan. Adapun bagi orang tidur wajib mengqada salat itu berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu apa? Man nama 'an shalatin aw nasyaha falyusalliha idza dzakaraha. Ya, nah orang yang naim ya walaupun dia tidak wajib sholat ketika tidur, ya namanya tidur ya, tapi wajib ketika dia sudah bangun. Kalau dia bangun kemudian waktu sholatnya sudah berlalu, maka dia wajib mengqadanya. Hadza wajib an yu'mar as-sabi bis-shalah ba'da istikmalihi min as-sabi. Nah, walaupun demikian untuk anak kecil yang sudah berumur 7 tahun, maka wajib diperintahkan, yajib an yu'mar, wajib diperintahkan. Oleh siapa diperintahkannya? Ya oleh walinya, oleh bapaknya, ya. Untuk apa? Sholat ketika dia umurnya 7 tahun. Ya. 7 tahun itu sudah anak-anak sudah disuruh untuk sholat. Ya. 7 tahun itu usia apa tuh? Nah, usia mumayyiz namanya, ya kan? Usia mumayyiz. Ya, jadi dari umur 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk sholat. Ya, walaupun kalau dia misalnya tidak sholat, ya dia belum dosa. Tapi wajib bagi bapaknya untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Wa yudrabu ala tarkiha idza balagha 20 sana, idza balagha 10 sinin. Kalau sudah 10 tahun dia belum juga mau sholat, itu boleh dipukul, ya kan? Nah, boleh dipukul, tapi jangan dikambuk. Ya jangan ini lah ya, jangan sadis. Ini sama dengan kasus mukul, itu boleh mukul istri yang melakukan nusyuz, ya kan? Itu para ulama menjelaskan gimana pukulannya, darban ghairu mubarrih. Jadi pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, pukulan yang tidak menyakitkan. Kan gitu. Ya. Istri yang melakukan nusyuz itu apa? Diperingatkan. Kalau belum juga kapok diperingatkan, ya masih nggak nurut sama suami, boleh pisah ranjang. Pisah ranjang juga nggak mau masih ngulangi lagi misalnya, ya kan? Maka boleh dipukul. Dipukulnya itu korban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, kira-kira sama juga nih dengan anak-anak yang ya misalnya sudah 10 tahun dia belum mau sholat, maka ya boleh dipukul, ya kan, dengan pukulan yang mendidik, pukulan yang mendidik. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru as-sabiyya bis-shalah, perintahkanlah anak-anakmu, ya perintahkanlah anak-anak itu untuk sholat. Idza balagha 7 sinin, kalau mereka sudah 7 tahun. Wa idza balagha 10, kalau sudah 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah anak itu, ya, karena dia tidak mau sholat. Baik. Sekarang bab al-adzan wal iqamah. Babul adzan wal iqamah. Al-adzan, amal adzan. Adapun adzan fadhikrun makhsus, itu zikir yang khusus. Belum ada yang tanya kan? Ada yang tanya sebelum adzan Isya. Yang tanya Yang bertanya tentang qadha salat, tentang yang wajib melaksanakan salat atau yang wajib qadha salat. Jelas ya? jelas. Insyaallah. Nah, adzan itu adalah zikir khusus syara'ahul Islam lil-i'lam bi dukhuli waqti shalat al-mafruḍah. Adzan itu adalah zikir yang khusus yang disyariatkan Islam untuk memberitahu masuknya waktu salat fardu. Wa da'watil muslimin ala istima' ilaiha, dan untuk menyeru kaum muslimin, ya, supaya berkumpul untuk melaksanakan salat. Apa hukumnya adzan itu? Hukumnya adalah sunnah.
Lis-salatil hadirah wal fa'idah. Salat yang tertinggal. Ya, sunnatun muakkadah 'ala kifayah fi haqqil jamaah. Hukumnya sunnah muakkadah 'ala kifayah. Artinya apa? Sunnah muakkad ya yang tidak wajib bagi individu. Tidak wajib, tidak disunnahkan bagi individu, tapi disunnahkannya bagi salah seorang dari jamaah itu, ya kan? Itu namanya sunnah 'ala kifayah. Ya, ada fardhu kifayah, ada sunnah kifayah. Jadi kalau sudah ada azan itu cukup, nggak perlu azan semuanya. Tidak disunnahkan bagi semuanya, tapi disunnahkan bagi salah seorang dari jamaah yang ada di situ. Amma binisbati lil munfarid. Nah, gimana kalau bagi munfarid, orang yang sendirian sholatnya? Bahwa sunnatun ainiyah, itu sunnah ainiyah bagi dia. Ya. Nah, jadi azan itu juga sunnah ainiyah bagi munfarid yang akan melaksanakan sholat fardu. Itu juga sunnah ainiyah, dia melakukan azan. Ya. Azan sendiri, qomat sendiri. Iya, azan sendiri, qomat sendiri. Kalau Sendiri. sholat sendiri kan di masjid udah azan, orangnya nggak mau sholat di masjid, dia di rumah azan gitu. Iya, iya. Kan setiap orang nggak mesti datang ke masjid, itu persoalannya. Ya bukan gak mesti loh ya. Kalau kita istilah sunnah yang kifayah kan. Iya. Sunnah ini ya bagi orang yang munfarid ya. Itu tidak dianjurkan sholat munfarid di rumah ya. Nah, dia sendiri sudah melanggar sunnah itu. Iya. Sunnah berjamaah ya. Ya kalau dia misalnya dia sakit sholat di rumah ya, kita nggak perlu malas. Iya, sakit sholat munfarid, dia disunahkan untuk azan. Tidak wajib bagi dia, sunnah ini sunnah. Dia azan, dia qomat, ya kan? Dia sholat. Namanya sunnah, ya kan? Sunnah ainiyah. Walil adzani ahamiyatun kubra fi dhahari sya'iratun syar'il Islam. Jadi adzan itu tentu punya keutamaan, urgensi yang besar ya. Dalam apa? Menampakkan atau menunjukkan syiar ya dari syairul Islam, dari syiar-syiar Islam. Nah, dalil disyariatkannya adzan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 99, Allah mengatakan idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah. Kalau diseru untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Maksudnya ila sholat, zikrullah itu adalah sholat ya. Bersegeralah melakukan sholat ya, dan tinggalkan jual beli. Adapun sunnah itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratus shalah, kalau sholat datang, waktu sholat datang, falyu'adzin lakum ahadukum wa liyummakum akbarukum, maka salah seorang di antara kalian ya yu'adzin hendaklah azan, dan yang jadi imam di antara kalian adalah paling senior. Paling senior, waliya ummakum akbarukum. Nah, ini urutan imam itu ya ada babnya sendiri itu, siapa yang kemudian berhak menjadi imam ya, imam sholat. Yang jelas ya paling senior Islamnya, paling senior ilmunya itu kalau mau disimpulkan dari hadis ini. Bada'u tasyri'ihi, kapan dimulainya azan itu? Azan itu disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah ya. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala kana muslimun, bahwa muslimun, kaum muslimin dahulu, hina qadimul Madinah, ketika mereka mendatangi Madinah, yajtami'un ya, mereka berkumpul, fatahayyanuna as-shalah, lalu mereka menunggu waktu sholat, laisa yunadi laha ya, tidak ada yang menyeru untuk sholat itu ya. Fatakallamu yawman bidzalik, lalu kemudian mereka berbicara tentang itu ya pada satu hari ya, tentang hal itu. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara ya,
gimana kalau kita pakai lonceng aja? Nah, seperti loncengnya orang-orang Nasrani gitu, kata sebagian mereka ya. Waqala ba'dhum, ini sahabat ini bermusyawarah, gimana kalau kita pakai lonceng untuk nyeru orang sholat seperti orang-orang Nasrani itu pakai lonceng. Waqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan qala bukan ya mithlu qarnil yahud. Buk itu trompet ya. Nah, bal bukan kata sebagian yang lain, oh, pakainya aja trompet seperti orang Yahudi ya. Mithlu qarnil yahud. Yahudi trompetnya dari itu, dari apa? Dari tanduk gitu ya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar kemudian berkata, awalan tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah ya. Awalan tab'atsun, ini salah. Awalan tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah, tidakkah kalian mengutus seseorang untuk menyeru untuk salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai, maka Rasulullah SAW pada waktu itu ya menyuruh atau berkata kepada Bilal, ya Bilal qum fanadi bis shalah, wahai Bilal berdirilah lalu serulah ya orang-orang untuk sholat. Jadi gimana bentuknya azan itu? Azan itu bentuknya ya seperti yang sudah kita biasa dengar, takbir 4 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, kemudian takbir 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, gitu ya. Jadi dulu pun sejarahnya ya tentu para sahabat ini ya, dalam hadis ini ya mereka bermusyawarah gimana caranya nih kita menyeru orang sholat untuk menyeru ya, atau kita menentukan waktu sholat ini, artinya apa, orang-orang supaya tahu ini bahwa sudah masuk waktu sholat, caranya gimana? Nah ya, mereka ada yang mengusulkan apa, lonceng, ada yang mengusulin pakai trompet gitu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Bilal untuk azan. Nah, tentu azan itu ya tentu diajari oleh Nabi SAW, sigotnya, ya, bentuknya. Nah, ini azan yang masyhur di kalangan Syafi'i tentu. Ya, ada ulama yang lain ya, sigotnya agak beda. Kayak misalnya apa? Takbir tentu dibilang takbir gitu ya. Dan ada sigot itu juga di iqamah itu yang berbeda juga ya. Kayak misalnya takbir itu umumnya di takbir ya. Takbir. Jadi takbir yang terakhir itu sekali dalam iqamah itu ada apa namanya sebagian mazhab gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir Allahu akbar la ilaha illallah, nah gitu ya. Jadi ada dua. Nah itu ya ala kulli hal itu khilaf di antara ulama. Jadi yang masyhur di kalangan jumhur ulama adalah azan yang seperti ini yang kita dengar juga, bukan hanya Syafi'i, jumhur ulama yang kita dengar juga umumnya di belahan dunia yang lain, jumhur ulama atau mayoritas ulama dengan sigat azan yang seperti ini di Mekah, di Madinah, di Indonesia. Wa nudhif fi adzan al-fajr, nah di azan subuh itu ditambahkan as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum setelah hayya 'alal falah yang kedua. Nah, sigat seperti ini tentu sudah ditetapkan di dalam hadis yang sahih. Sigat yang tadi itu ya, yang umumnya diazankan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih baik dalam Bukhari dan Muslim dan selain Bukhari dan Muslim. Apa saja syarat sah azan itu? Pertama, yushtaratu li sihhatil adzan al-Islam. Syarat sah azan adalah pertama dia harus muslim, fala yasihhul adzan min kafir. Enggak sah orang kafir azan. Li'adam ahliyatil ibadah, karena azan itu ibadah, zikir, ya tentu tidak sah bagi dia untuk mengucapkan itu ya. Dan dia tidak punya ahliyah untuk melaksanakan itu. Ya, jadi harus muslim. Yang kedua at-tamyiz. Nah, minimal dia usia mumayyiz,
Jadi anak kecil masih TK itu belum mumayyiz, umur misalnya 5 tahun, itu la yasihhu min shabi ghairi mumayyiz li'adam ahliyatil ibadati aidan, karena anak kecil itu juga yang belum mumayyiz itu belum mencapai ahliyah. Ya, belum mencapai kemampuan untuk atau usia mukallaf ya, atau ya belum mukallaf. Kalau mumayyiz itu memang belum mukallaf, tapi dia belum mencapai ahliyah ya, atau kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Wa 'adam dhabtihi lil waqt, dan juga kalau anak kecil ya umumnya kan tidak tahu waktu. Ya, jadi takutnya ya adzan nanti kan ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ya anak kecil yang belum mumayyiz ya jangan disuruh adzan. Ya, suruh adzan itu sudah mumayyiz. Yang ketiga adalah adz-dzukurah. Adz-dzukurah laki-laki, fala yasihhu adzanul mar'ah birrijal, tidak sah seorang wanita adzan ya menyeru laki-laki atau jamaah untuk sholat. Kama la tasihhu imamatuha lahum, juga tidak sah dia menjadi imam bagi laki-laki ya. Kalau jadi imam bagi perempuan ya sah ya kan, imam jadi perempuan sah karena makmumnya perempuan ya sah. Nah, kalau makmum laki-laki tidak boleh ya jadi imam. Wa tartibu kalimatin adzan littiba' fi dzalika wa lan tartib. Nah, di tartib yang keempat itu syarat adzan berikutnya adalah tartib. Jadi maksudnya dari takbir tadi, kemudian apa? Syahadat ya, terus hayya 'alas shalah, kemudian ditutup dengan takbir dan tahlil la ilaha illallah. Itu tartib ya. Nah, supaya apa ya? Apa ya? Enggak main-main, karena kalau enggak tertib ya diacak-acak itu katanya ya, tentu itu kesannya main-main. Ya, al-wala baina kalimatihi bihaitsu la yaqum fasilul kabir bainal kalimatil ukhra. Jadi tidak ada jeda ya, antara kalimat-kalimat adzan itu tidak dijeda. Ya, tidak dijeda. Jedanya ya boleh, mungkin boleh nggak minum gini? Hah? Waktu adzan. Ini kan jeda. Boleh ya. Kalau itu kan fasilun ya laisa bikabir, ini fasil koma ataupun jeda yang ya tidak lama ya kan. Nah, jeda lama itu ya misalnya dia adzan tinggal wudu dulu. Nanti disambung lagi. Ya. Rebahan dulu. Kalau listriknya mati gitu kan? Listriknya mati. Kan tetap ada. Ya kan ada. Jadi nanti Diulangi nyala lagi, nyambung lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Nah, Jadi ya kalau misalnya diulang dari awal juga nggak apa-apa. Itu kan biar orang dengar juga, ya kan. Nah, maksudnya di tengah-tengah, ya kan. Iya, tahu-tahu PLN Atau nyala gitu ya, supaya terdengarnya sempurna dan jamaah juga mendengarnya dengan sempurna, ya diulang lagi nggak apa-apa. Warafa'us shaut, mengangkat suara. Namanya muadzin itu ya harus suaranya tinggi, ya kan? Nah, jadi jangan muadzin yang kelemar-kelemar. Muadzinnya bikin ngantuk. Warafa'us shaut idza kana ya'dzin li jamaah. Nah, kalau dia adzan untuk sholat berjamaah ya tentu dia angkat suaranya. Kalau dia adzan untuk sholat sendiri ya gimana? Ya gak usah pakai mic di rumah, terserah. Sebagai toa ya, adzan untuk sendiri ya sendiri ya, pelan-pelan ya kan, tidak perlu diangkat suara ya kan. Nah, amma idza kana ya'dzin lil munfarid fa yasan rafa'u shaut fi ghairi masjid. Nah, kalau di rumah ya enggak usah, kecuali di masjid walaupun dia sendirian misalnya, ya dia tetap disunahkan untuk apa? Angkat suara walaupun dia sendirian. Misalnya dia sudah maklum nih masjid itu sepi mulu, terutama sholat zuhur, sholat asar ya kan. Dia adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri ya. Gimana adzannya kalau kayak gitu? Ya tetap dia ngangkat suara, tetap pakai mic gitu ya supaya kedengeran. Putus asa. Ya. Jangan putus asa. Nah, baik. Waqaf fi faisan khabtu saut li alla yatawahhamu as-sami'una min dukhul salat. Jadi
Amma idza adzana fi masjidil waqa'a fihi jama'ah fa yusalli sebentar nih. Ini belum selesai tadi itu. Mana tadi? Amma idza adzana limunfaridin fi masjidin waqa'a fihi jama'ah fa yusalli khafdu shawt li'alla yatawahhamu as-sami'un dukhul as-salat al-ukhra. Adapun kalau dia azan untuk sholat sendirian fi masjidin, di masjid, waqa'a fihi jama'atun, ya, yang di situ ada jamaah, fa yusannu khafdus shaut, maka disunahkan merendahkan suara li'alla yatawahhamu as-sami'un. Nah, ini maksudnya apa ya? Merendahkan suara li'alla yatawahham as-sami'un, supaya tidak orang yang mendengar itu supaya tidak salah ngira, ya. Salah mengira masuk waktu sholat yang lain, ya. Khawatir salah tulis. Yusannu raf'u shawti fi ghairi masjid waqa'a fihi jama'ah. Amma idza kana yu'adhdhin li munfaridin fa yusannu raf'u shawti fi ghairi masjidin waqa'a fihi jama'ah. Wa raf'u shawti idza kana yu'adhdhin li jama'atin, amma idza kana yu'adhdhin li munfaridin fa yusannu raf'u shawti fi ghairi masjidin waqa'a fihi jama'ah. Ya, dan mengangkat suara itu disunnahkan, ya, ketika untuk sholat jamaah. Adapun ya sholat yang dilaksanakan, ya, adapun azan untuk sendirian, fa yusannu, maka disunahkan mengangkat suara fi ghairi masjidin waqa'a fihi jamaah, justru di selain masjid yang di situ ada jamaah. Nanti kita cek ini ya, apa yang dimaksud dengan paragraf ini. Jadi intinya adalah nomor 6 ini disunahkan mengangkat suara, ya, bagi muadzin, ya, terutama itu di masjid, ya, supaya orang-orang atau jamaah mendengar, ya, adzan tersebut. Baik, itu barangkali hadirin dimuliakan Allah. Nanti kita akan bahas berikutnya adalah tentang jama'atun nisa, ya, jamaah perempuan. Jazakumullah khairan, sudah masuk ke sholat isya. Cukup ya. Kita tutup dengan kafar majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.